Salam sejahtera di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Namun sebelumnya marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena penyertaan dan kasih-Mu yang selalu kami alami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan memberi waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati kami, agar kami dapat membaca dan merenungkan dengan baik firman-Mu ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca kitab Yeremia pasal 22 ayat 10 sampai 19. Janganlah kamu menangisi orang mati, dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi. Ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia, Raja Yehuda, yang telah menjadi raja menggantikan Yosia, ayahnya, dan yang telah meninggalkan tempat ini. Ia tidak lagi akan kembali ke sini, tetapi ia akan mati di tempat pembuangannya dan tidak lagi akan melihat negeri ini. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang memperkerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya, yang berkata, aku mau mendirikan istana yang lebih besar, lebar, dan ancung yang lapang luas, lalu menetas dinding istana, membuang jendela, memapani istana itu dengan kayu aras, dan mencatnya merah. Sangkamu rajakah engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan, dan kepada penganiayaan. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia. Aduhai tuan, aduhai serip paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat yang berbahagia ini. Saudara-saudara, tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini di dalam kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, yaitu berjudul saudara-saudara, Raja yang membahagiakan rakyatnya. Saudara-saudara, raja menjadi sosok pemimpin yang dihormati dan dihargai oleh rakyatnya. Namun, bukan hanya dihargai, tetapi raja juga menjadi tumpuan harapan bagi rakyat untuk menciptakan kondisi damai dan bahagia bagi semua orang. Tak jarang rakyat memuji raja yang berlaku adil dan jujur. Namun tak jarang pula
rakyat yang menghujat dan tidak senang kepada raja yang mementingkan diri sendiri dan melupakan rakyatnya. Demikian dalam pembacaan kita saat ini. Saudara, kita melihat bagaimana perbandingan raja yang disukai oleh Tuhan dan rakyat dengan raja yang tidak disukai oleh Tuhan dan rakyatnya. Saudara, Raja Yosia menjadi gambaran raja yang peduli kepada rakyatnya dan juga saleh dan taat kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengasihi Yosia dan rakyat pun merasa senang dengan kepemimpinannya. Mereka dapat merasakan damai sejahtera dan sukacita karena Raja Yosia. Namun saudara, berbeda dengan pemerintahan Raja Salum dan Raja Yoyakim. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada rakyat. Mereka membangun istana dengan ketidakadilan dan menyiksa rakyat dengan kerja paksa. Mereka benar-benar melakukan kekejian di mata Tuhan. Mereka lupa bahwa jabatan yang mereka terima adalah alat untuk memuliakan Tuhan dengan menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Saudara, pada akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan menubuatkan kematian kepada kedua raja tersebut. Sahabat-sahabat Kristus, setiap jabatan dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu di gereja, di kantor, di sekolah, di dalam masyarakat, dan di tempat lain, hendaklah dipakai untuk memuliakan Tuhan. Hal itu saudara dapat dilakukan dengan bekerja jujur dan adil untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua orang dimanapun kita berada. Teruslah saudara-saudara menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dan keagungan bagi namanya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh merenungkan firman-Mu. Tanamkan firman-Mu ini dalam diri kami. Ajar kami Tuhan belajar dari firman-Mu agar kami boleh memperlihatkan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan yang dapat memuliakan Engkau, dapat menciptakan kebahagiaan dimanapun kami berada. Kiranya firman ini menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Oh Bapa di sorga, Engkau memberkati kami semua, kehidupan keluarga kami, segala rencana kami, usaha dan pekerjaan kami, anak-anak kami, apapun yang kami buat, kami pertaruhkan dalam kuasa-Mu. Tuhan berperkara di dalamnya. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang mengalami berbagai pergumulan, entah sakit, duka, masalah pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Tolong kami, berikan jalan keluar. Kasih-Mu akan terus bersama dengan kami, menopang kami, menghadapi setiap pergumulan kami. Engkau juga memberkati untuk semua pelayan-Mu yang terus melayani dengan penuh setia. Berkati mereka semua, biarlah setiap pemberitaan firman menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan. Engkau memberkati para orang tua kami, Bapak Ibu lansia, tolong mereka agar mereka kuat dan teguh menjalani hidup ini. Engkau memberkati untuk semua yang mendengarkan renungan ini. Biarlah mereka semakin kuat dan kokoh menghadapi hidup ini dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bangsa kami Tuhan berkati, tolong dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19, khususnya varian Omikron, agar pemerintah kami kuat di dalam menghadapi situasi ini. Dan biarlah Tuhan menolong kami semua agar kami mampu melewati masa pandemi ini dengan baik. Terima kasih Bapa, serta hidup kami selanjutnya. Ampuni dosa kami, kiranya kebahagiaan-Mu menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Kami bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetaplah semangat, tetap kuat menjalani hidup ini.
Kasih dan kemurahan Tuhan bersama dengan saudara-saudara. Salam sehat.